kita telah menyimak sekilas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang bertujuan agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan juga kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah apa yang saya percayai tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya percaya bahwa penerapan metode reward and punishment sebagai satu-satunya metode untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua, orientasi pada nilai. Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan nilai peserta didik pada ranah kognitif saja, sehingga fokus pada KKM sebagai acuan ketuntasan belajar tanpa adanya refleksi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Teacher Learning Center, tanpa memberi ruang kebebasan dan keleluasaan pada peserta didik. Kemudian yang keempat, selalu saya percaya bahwa menggunakan pola yang sama pada metode dan model pembelajaran serta asesmen yang sama akan meningkatkan hasil dari peserta didik. Selanjutnya, yang kelima adalah peserta didik sebagai objek pembelajaran, yang mana segala yang ada pada diri peserta didik harus sesuai dengan kemauan pendidik. Selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya percaya bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran, yang mana peserta didik harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, kreativitas, dan berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran, serta juga memberikan kesan positif pada masing-masing peserta didik. Yang ketiga, perubahan orientasi pembelajaran. Sekarang, orientasi pembelajaran menurut saya orientasi pembelajaran pada bimbingan dan arahan untuk menuntun dan mengoptimalkan tumbuh dan kembangnya potensi masing-masing peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Akan tetapi, peserta didik juga diberikan kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan arahan dan tuntunan. Sebagai pamong dalam memberikan arahan dan tuntunan, bertujuan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan diri peserta didik tersebut. Selanjutnya, pembelajaran berpihak pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya yang kelima, menjadi suri tauladan yang baik sebagai perwujudan pendidikan budi pekerti dan memberikan tuntunan agar peserta didik berkarakter sesuai dengan karakter budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah penerapan apa yang saya lakukan agar pembelajaran di kelas mencerminkan teori Ki Hajar Dewantara, mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menjadi pendidik pada satuan pendidikan dasar. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan identifikasi, melakukan survei karakter untuk mengetahui minat masing-masing peserta didik, mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik, mengetahui gaya berpikir masing-masing peserta didik. Kemudian setelah saya mendapatkan hasil, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi materi, diferensiasi gaya belajar, dan diferensiasi produk. Selanjutnya saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Kemudian saya juga melakukan pembiasaan pendidikan karakter dengan menjadi suri tauladan yang baik sesuai dengan karakter budaya bangsa. Selanjutnya, saya lebih menghormati peserta didik dengan cara membangun hubungan kedekatan serta kekeluargaan dengan peserta didik. Selanjutnya, mendukung
kehendak peserta didik dalam berkarya, menghasilkan keterampilan sesuai dengan minat, kemauan dari masing-masing peserta didik. Kemudian saya juga harus memberi motivasi secara terus-menerus. Jadi penting bagi kita untuk selalu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta mampu memberi makna kepada peserta didik dan juga menuntun budi pekerti peserta didik. Untuk itu kita sebagai seorang guru harus terus meningkatkan kompetensi dan juga memperbaiki karakter kita agar bisa menjadi suri tauladan sesuai dengan karakter budaya bangsa. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Kita bertemu dalam video selanjutnya.